Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, minggu ini kita memasuki minggu biasa dari liturgi gerejawi. Minggu depan kita sudah memasuki Minggu Kristus Raja, dan setelahnya kita akan mulai memasuki masa Advent selama 4 minggu. Setelah itu kita akan bersama-sama memasuki masa Natal. Pada minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, tetap bertahan. Bapak, Ibu, saudara, satu kali seorang anak kecil ingin memelihara kupu-kupu. Dia ambil ulat dari sebuah pohon, lalu dia pelihara ulat itu. Diberinya ulat itu makan daun, dan ulat itu dipelihara sampai menjadi kepompong. Setelah beberapa waktu, dari kepompong itu muncullah lubang kecil. Berjam-jam ulat yang sudah berubah menjadi kupu-kupu di dalam kepompong itu berusaha keluar dari kepompong yang sudah menyelimutinya selama beberapa waktu. Tapi kupu-kupu itu tidak pernah berhasil. Nah, anak kecil ini kasihan melihat kupu-kupunya tidak bisa keluar dari kepompong. Dia mau membantu kupu-kupu itu. Apa yang dilakukannya? Dia ambil gunting, lalu dia gunting kepompong itu, sehingga si kupu-kupu itu bisa keluar dengan mudahnya. Tapi ada yang aneh dengan kupu-kupu itu, Bapak, Ibu, saudara. Apa yang aneh? Ternyata kupu-kupu ini ketika keluar, badannya itu gendut ya, dan sayapnya kisut. Dia juga tidak terbang di udara, tapi dia berjalan di tanah dengan kaki-kakinya. Dan kupu-kupu itu terus berjalan di tanah selama beberapa hari sampai akhirnya dia mati karena dia tidak bisa mencari makan. Tepatnya, Bapak, Ibu, saudara, si kupu-kupu ini mati karena dia tidak dibiarkan untuk bertahan saat berjuang keluar dari kepompongnya. Nah, rupanya lubang yang sempit di kepompong itu adalah satu cara alam ya untuk menekan cairan yang ada di tubuh kupu-kupu supaya cairan itu masuk ke sayap-sayapnya. Dengan demikian sayapnya itu akan terentang lebar sehingga dia bisa terbang mencari makan dan melanjutkan kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang dialami kupu-kupu ini juga menjadi sebuah contoh dari kehidupan iman kita. Dalam kehidupan beriman kita pun harus bertahan, tetap bertahan saat menghadapi masalah dan pencobaan, agar sayap iman kita itu kuat sehingga kita ini bisa terbang mengatasi setiap masalah kita dan kita bisa menjadi orang-orang yang menang dalam iman, bukannya rapuh dan akhirnya mati. Bagaimana kita bisa bertahan di dalam iman kita di tengah godaan dan masalah serta pergumulan hidup kita? Hari ini kita akan belajar dari Tuhan Yesus seni bertahan dalam iman, pengharapan, juga bertahan dalam identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yang pertama, untuk tetap bertahan dalam iman, kita harus punya fondasi iman yang tidak runtuh. Fondasi iman yang tidak bisa runtuh.
Bapak Ibu, satu kali Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya di sekitar bait Allah. Ketika melihat bait Allah yang megah, yang besar, murid-murid itu begitu kagum. Mereka terpesona. Mereka lihat batu-batu yang besar, berlapis emas. Arsitekturnya begitu luar biasa. Tetapi Yesus berkata, akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Yesus mengingatkan murid-muridnya, satu kali bait Allah yang megah ini akan runtuh. Apa yang sebenarnya mau Tuhan Yesus sampaikan lewat pernyataannya ini? Yesus mau mengingatkan, baik kepada murid-muridnya ataupun juga kepada kita. Jangan bangun hidupmu di atas fondasi yang bisa runtuh. Segala sesuatu di dunia ini fana. Bisa runtuh, bisa dicuri, bisa hilang. Entahkah itu karir kita, reputasi kita yang kita pikir bisa jamin masa depan kita, atau tabungan kita, investasi kita yang kita andalkan buat keamanan hidup kita, juga kesehatan manusia yang kita andalkan, semuanya fana, saudara-saudara. Tidak bisa jadi fondasi iman kita. Yesus bukan sedang merendahkan kesehatan, merendahkan tabungan, juga usaha pekerjaan kita. Yesus sedang memperingatkan kita, jangan jadikan semua itu sebagai fondasi utama hidupmu. Semuanya bisa diruntuhkan. Bapak Ibu saudara-saudara, sebelum kita mau belajar bertahan, kita harus tahu dulu di mana kita sedang berdiri. Kita tahu dulu di mana kita sedang berdiri. Kalau fondasi kita itu pasir, sesuatu yang fana sifatnya, maka ada badai kecil saja itu akan membuat iman kita jadi roboh. Tapi kalau fondasi hidup kita itu adalah iman yang kokoh, batu yang kokoh dan kuat, maka rumah iman kita itu juga aman, tidak akan hancur, tapi penuh damai dan sukacita. Sebab itu jadikan Yesus dan firman-Nya itu sebagai dasar fondasi iman kita. Jangan jadikan harta, jabatan, bahkan kesehatan kita sebagai dasar iman kita. Kita percaya, ya, kita kerja keras, kita nabung uang, kita simpan uang, kita gandakan uang kita, lalu kita berkata, harta yang saya simpan ini bisa cukup untuk 7 turunan, bisa cukup untuk anak cucu kita. Jangan lupa saudara-saudara, harta kita bisa habis. Kita percaya tubuh kita ini akan sehat terus, kita jaga makan, kita olahraga, kita tidak akan kena penyakit berat. Setiap 6 bulan sekali kita cek kesehatan, kita periksa darah dengan rutin. Lalu kita berpikir, saya tidak akan kena penyakit berat. Penyakit berat itu bisa meruntuhkan iman kita. Tunggu dulu Bapak Ibu Saudara, siapa yang jamin kita tidak kena penyakit berat? Saya ingat ya, Ibu Tegiokwa, Mama Pak Gunadi, pernah tanya sama saya seperti ini. Saya ini makan dijaga katanya ya, olahraga teratur. Saya ini nggak jorok loh kalau makan, tidur juga teratur. Lalu dia tanya, tapi kenapa saya bisa kena kanker? Saya juga tidak tahu jawabannya. Ya, kesehatan kita ternyata bisa runtuh. Bapak Ibu Saudara, kalau tubuh kita ini saja fana, apalagi materi yang kita miliki. Karena itu jadikan Kristus itu fondasi iman kita.
Karena Kristus itu adalah batu karang yang teguh, gunung batu di dunia yang tidak akan pernah runtuh. Keuangan kita bisa goncang, kesehatan kita bisa goncang, tetapi Yesus gunung batu tidak akan pernah tergoncangkan. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu saudara-saudara, yang kedua, untuk tetap bertahan dalam iman, kita harus sadar kalau Tuhan itu ternyata tidak janji bebaskan kita dari kekacauan hidup, baik kekacauan yang datang dari diri kita ataupun kekacauan hidup yang datang dari orang lain. Bapak Ibu saudara, murid-murid bertanya, kapan bait Allah itu akan runtuh? Apa tandanya? Mereka ingin tahu akhir zaman itu kapan sih datangnya? Dunia ini akan hancur kapan sih? Murid-murid ini ingin tahu kapan akhir zaman terjadi, supaya mereka itu bisa memegang kendali hidupnya. Bapak Ibu, ternyata dari jawaban Tuhan Yesus, Yesus justru mendaftarkan peristiwa-peristiwa kehidupan yang akan membuat mereka kehilangan kendali hidup mereka. Ada penyesat yang menawarkan jalan pintas keselamatan. Ada perang dan konflik. Lalu keamanan bangsa-bangsa dan seluruh dunia akan goncang. Selain itu ada bencana alam dan ada wabah penyakit. Alam sendiri menjadi tidak stabil. Lalu gimana kita bisa mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita? Tapi dari jawaban Tuhan Yesus kepada murid, kita bisa melihat bahwa dunia yang kacau dan menakutkan ini ternyata bukan akhir dari rencana Allah. Itu justru bagian dari rencana Allah. Jadi sadari saudara, Tuhan itu tidak menjanjikan kepada kita sebuah kehidupan yang bebas dari badai kekacauan. Tapi Tuhan janji akan menyelamatkan kita dari kekacauan hidup ini. Sebab itu waktu kita melihat dunia kacau, iman kita jangan ikut menjadi kacau. Iman kita itu justru harus berseru, ya Yesus gunung batu di dunia. Lanjutkan, tempat berlindung yang teguh. Itu iman kita. Yesus itu gunung batu di dunia yang mengendalikan segala sesuatu. Itulah iman kita saat hidup kita itu mulai menjadi kacau dan penuh masalah. Yang ketiga, untuk tetap bertahan dalam iman, maka kita harus tetap setia kepada Yesus dan firman-Nya di tengah segala masalah dan pencobaan hidup kita. Bapak Ibu saudara, Yesus itu sangat jujur dan terus terang. Yesus tidak pernah menutupi bahwa ikut Yesus itu berarti kita akan mengalami penindasan. Tapi disinilah kita diajar untuk bertahan, dalam arti kita tetap setia, meskipun harga kesetiaan itu sangat mahal sekali. Kita diajar bertahan bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan dan hikmat Roh Kudus. Kepada murid-muridnya yang akan ditangkap, dipenjara, dianiaya, diadili, Yesus janjikan penyertaan Roh Kudus dan pemeliharaan Allah. Aku akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat. Murid-murid itu tidak perlu mengandalkan kepintarannya atau pembelaan dirinya. Di saat-saat tersulit dan terdesak, Roh Kudus itu akan memberikan kepada mereka ketenangan, kebijaksanaan yang melampaui akal sehat mereka. Jadi Bapak Ibu saudara, bertahan itu adalah soal bergantung, bukan soal berkuasa karena kita punya
uang atau kita punya jabatan. Kita bertahan bukan karena kita hebat, bukan karena kita punya uang, punya koneksi, punya jabatan, punya tubuh yang sehat dan kuat. Kita bisa bertahan dalam iman karena kita melekat pada sumber hidup kita, yaitu Allah. Allah yang memelihara iman dan hidup kita sampai kita dipanggil pulang ke surga. Yesus berkata, beberapa dari kamu akan dibunuh, tapi tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan hilang. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Itu berarti Allah memelihara hidup kita yang sesungguhnya, yaitu hidup kekal kita. Musuh, setan, orang yang membenci Yesus bisa merusak tubuh kita, tapi mereka tidak bisa menyentuh jiwa yang sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Identitas kita sebagai anak-anak Allah, hubungan kita dengan Allah dan masa depan kekal kita sepenuhnya aman di dalam tangan Tuhan. Inilah sumber keberanian kita untuk terus bertahan dan percaya kepada Kristus, sehingga kita semua dapat mengalami seperti apa yang Yesus katakan di dalam ayat ke-19. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Orang yang bertahan dalam perjuangan imannya itu, Bapak Ibu Saudara, seperti seorang prajurit yang sedang menjaga benteng dari musuh-musuh. Si prajurit ini menyelamatkan nyawanya sendiri dan juga nyawa banyak orang yang hidup di dalam benteng itu karena dia setia menjaga benteng itu, setia di tempatnya, sehingga dia pun dapat menjadi orang yang menang dalam pertempuran itu. Orang percaya akan dapat hidup kekal, rumah abadi di sorga kalau dia setia bertahan di tengah pertempuran imannya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus bertahan dalam iman kita. Bangun hidup kita di atas fondasi iman yang teguh, yaitu Yesus Kristus dan firman-Nya yang hidup. Sadari kalau hidup kita ini tidak akan bebas dari badai kekacauan, tetapi janji Tuhan untuk menyertai dan memelihara kita akan kita alami. Dan bertahanlah dengan setia di tengah pergumulan hidup kita. Saat ekonomi dan keuangan kita morat-marit, bertahanlah dengan tetap mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan kebenaran firman Tuhan. Jangan cari jalan pintas Bapak Ibu Saudara. Kadang kalau kita lihat sosmed ya, banyak ditawarkan pinjol. Tahu kan pinjol apa? Banyak ditawarkan pinjol, bunganya rendah, tapi begitu kita mengajukan pinjaman, ternyata bunga rendah itu cuma iklan. Yang terjadi adalah bunganya luar biasa besar. Kita terjerat di dalamnya, kita tidak bisa membayarnya, lalu kita dikejar-kejar tukang tagih utang. Hidup kita tidak lagi tenang. Percayalah Bapak Ibu Saudara, Bapa kita di sorga tahu kebutuhan kita. Saat kesehatan kita terganggu, bertahanlah dengan berpegang pada janji Tuhan kalau kasih karunia-Nya itu cukup bagi kita. Seperti Paulus, tidak bisa sembuh dari sakitnya, terus mengalami duri dalam daging, tapi Tuhan beri dia kekuatan untuk bisa hidup dengan kelemahan tubuhnya. Ketika kita dihianati atau disakiti, bertahanlah dengan memilih untuk mengampuni. Tidak lagi ingat-ingat kesalahan orang lain, sehingga kepahitan itu tidak berakar di hati kita. Waktu iman kita diuji, dunia tawarkan jalan keluar yang instan. Bertahanlah, pegang firman Tuhan, sekalipun itu dianggap aneh dan dianggap jadul.
Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita hadapi minggu ini dengan tekad baru untuk bertahan. Kita bertahan bukan karena kita kuat, tapi karena kita tahu Dia yang ada di dalam kita lebih kuat daripada apapun yang ada di dunia ini. Kita bertahan karena kita tahu pada akhirnya kita akan lihat wajah Tuhan Yesus. Kita akan dengar Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang setia." Tuhan kiranya menolong kita semua. Mari kita bersama-sama masuk dalam saat hening.